Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan membuka Alkitab kita, saudaraku, dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai ayat 20 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu pagi yang indah ini. 1 Korintus pasal 9, 16 sampai 20. Saudaraku, pada waktu Paulus menuliskan surat di Korintus, muncul satu nada yang sangat luar biasa, yang keras, yang tegas, tetapi sangat penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Apa yang dikatakan Paulus tentang Injil menjadi gambaran yang paling tegas yang bisa kita baca di dalam Alkitab. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Mengapa? Karena itu adalah keharusan bagiku. Pada waktu dia menempelkan diri bahwa pemberitaan Injil adalah sebagai sebuah keharusan yang tidak bisa tidak, harus dikerjakan. Ini sangat luar biasa sekali, saudaraku yang kekasih. Tetapi dia tidak berhenti pada statement keharusan, namun dia menyelami, menjiwai, dan membuat itu menjadi satu hal yang luar biasa. Nyawa menjadi taruhannya. Mudah bagi kita berkata, kita orang Kristen harus memberitakan Injil. Itu keharusan bagi kita. Gampang. Tetapi apakah kita berani menyerahkan nyawa kita untuk dia? Apakah kita berani berkeringat darah untuk dia? Itu persoalan yang lain lagi, bukan? Toh semua kita berkata, semua orang Kristen harus memberitakan Injil. Ya, tetapi apakah kemudian kita bisa menomorsatukan dia lebih dari diri kita? Dan kita akan berkata, ya Tuhan harus nomor satu dan bukan kita. Tetapi tidakkah dengan jujur kita menemukan, kita seringkali lebih penting daripada Tuhan? Paling tidak, di dalam skala prioritas yang kita buat di hidup kita. Karena itu saudaraku, dialog batin antara kita dan kebenaran menjadi sesuatu yang harus kita tumbuh kembangkan supaya kita mempunyai kepekaan di dalam kehidupan kita. Karena itu bagi Paulus memberitakan Injil adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan. Ini kepekaan menarik. Pada pidato perpisahan Samuel dengan orang Israel, maka Samuel mengatakan kalimat yang sangat mengganggu saya. Hei orang Israel, celakalah aku jika aku lalai mendoakan kalian. Berdosalah aku jika aku lalai mendoakan kalian. Saya pikir-pikir, saudara, betapa luar biasanya Samuel dan tidak pernah lalai berdoa untuk orang-orang Israel. Dan bagi dia, dosa kalau lalai mendoakan. Padahal kemungkinan kelalaian bisa terjadi. Dan bagi dia itu dosa. Bukan barang biasa. Kita lalai tugas, lalai pelayanan. Sering kali kita anggap biasa, sorry lupa. Mana kita anggap itu dosa? Kalau saja kita anggap itu dosa, kita akan serius dengan seluruh tugas hidup kita, bukan? Kita akan serius dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu saudara, kalau saudara di dalam satu kontrak lalai membayar pada tanggal yang semestinya, ada penalti namanya. Bagaimana mungkin kontrak lebih tinggi dari kontrak kita dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa lalai menjalankan tugas kepada Tuhan dan anggap itu sorry lupa? Apakah itu bukan sebuah dosa? Mari kita bergeser
Supaya jangan berpikir dosa adalah mencuri, dosa adalah membunuh dan seterusnya. No. Ternyata lalai mendoakan yang menjadi bagian kita adalah dosa. Paulus memberi ketegasan yang luar biasa. Memberitakan Injil adalah keharusan. Bukan soal mau atau tidak mau. Bukan soal ada atau tidak ada waktu. Tetapi keharusan yang mesti menjadi satu dan pertama dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, jadi begitu tegar dan begitu kuatnya dia menekankan prinsip ini. Dan ini penting dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Lalu dia menggarisbawahi barisan kedua dan mengatakan, kalau sampai keharusan itu tidak kujalankan memberitakan Injil, maka itu adalah kecelakaan bagiku. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil itu. Kita seringkali celaka kalau aku tidak punya uang, celaka kalau aku sakit, celaka kalau ini, celaka kalau itu. Tidak pernah kita merasa celaka karena kita tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara, mari kita menggugat hidup kita. Mari kita menggugat diri kita. Mari kita berkelahi dengan hidup kita sehingga ini jadi bagian yang harus kita wujudkan. Jadi itu saya selalu harus berkata, bertanding menjadi hamba Tuhan bukan perkara sederhana. Bertanding jadi orang unggulan itu mudah untuk dikerjakan. Bertanding untuk menjadi nomor satu itu perkelahian sederhana. Cukup adu pintar dan adu kaya kita bisa sampai ke sana. Tetapi bertanding untuk menyenangkan Tuhan, tidak ada hebatnya pintarmu, tidak ada hebatnya kayamu, karena dia mau kau rendah hati, tapi maksimal dalam hidupmu. Itu kesulitan yang paling luar biasa, bukan? Karena itu saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan Paulus harus menjadi tekanan kuat bagi kita. Bagaimana hidup kita, pergumulan kita, hari-hari kita. Bagaimana kita sebagai jemaat yang betul-betul tahu menaruh kepada dirinya sebuah panggilan keharusan dan merasa celaka kalau tidak menjalankan. Bagaimana kita menaruh diri kita sebagai pengurus betul-betul mau melakukan tugas kita. Bukan karena tuntunan organisasi, tetapi kesadaran akan hidup melayani Tuhan. Baru gereja bisa eksis. Dan bagaimana pendeta? Bukan sekedar menjadi saya pendeta yang menjalankan tugas rutinitas khotbah saya. Itu kebodohan yang paling mengerikan. Tapi bagaimana saya menjalankan tugas panggilan dengan kesungguhan. Tidak menjadi penting mau dibayar apa tidak. Itu nomor 8. Karena hidup melayani itu adalah melayani dia. Keharusan. Nah, jadi saudara di sini menjadi prinsip penting bagaimana Paulus meletakkan nilai dan bagaimana seharusnya kita berani di sana. Saya harus memberitakan Injil. Celaka kalau saya tidak melakukan. Tidak penting orang mau hargai saya apa enggak. Itu nomor 5. Tidak penting orang mau bayar saya apa enggak. Itu nomor 10. Tidak penting orang mau terima apa tidak. Tetapi aku harus menyatakan kebenaran itu. Itu sebab setiap kali kita berani tegak berdiri untuk menyuarakan kebenaran, maka artinya kita siap untuk sunyi. Kita siap untuk sendiri. Kita siap berbenturan dengan dunia yang kejam ini. Kita siap berkelahi. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bagaimana bertanding dalam kehidupan menjadi sebuah kegairahan yang harus ditumbuh kembangkan. Ingat, tidak menjadi penting berapa kali khotbah dalam satu hari. Tidak jadi penting berapa banyak tempat yang saya datangi untuk berkhotbah. Tapi jadi penting bagaimana khotbah itu menghidupi kehidupan saya. Inilah semangat yang harus kita pikirkan, yang digambarkan oleh Paulus. Maka Paulus berkata, bagiku harus memberitakan Injil. Celaka jika tidak memberitakan Injil. Karena itu belajarlah untuk gelisah kalau kita tidak melayani. Belajarlah untuk gelisah kalau kita melihat kekacauan, lalu kita bisa duduk diam. Please, kita nggak punya hak untuk itu. Belajarlah untuk gelisah ketika kita terlalu santai dan terlalu cinta diri sampai kita tidak mau memberitakan Injil itu. Karena itu jangan jadi cengeng. Pelayan Tuhan itu unggulan yang berani berkelahi. Orang cengeng selalu sayang diri. Rasa tidak diperhatikan, semua sudah jadi seperti guncangan yang mengerikan. Kebenaran harus menjadi kebenaran yang ditegakkan. Kita berani mengatakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Perpisahan seringkali tidak terhindari ketika kebenaran harus menjadi ukuran. Itu prinsip dalam hidup. Ya, sehingga keberanian kita menyuarakan Injil itu harus menjadi kekuatan yang tegar yang kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Karena itulah Paulus berkata, kalau saja aku melakukan menurut kehendakku sendiri,
Ya, memang aku berhak menerima upah dari Injil itu. Tetapi aku melakukannya bukan karena kehendakku, tetapi tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Menarik ya. Kenapa kita menginjili? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dan kita harus memberitakan pemberitaannya. Karena itu aneh sekali kalau kamu menginjili lalu kamu berhitung apa yang kamu dapatkan. Bukankah engkau diberi wewenang? Bukankah engkau sudah diberi hak oleh Tuhan untuk boleh melayani Dia? Dia yang sudah menebus dosa kita, Dia yang sudah menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa berhitung dengan Dia? Sungguh mengerikan sekali. Maka tidak mungkin kita bisa berhitung dengan Dia kecuali melakukan apa yang Dia mau. Kita tidak punya hak untuk berpikir itu. Oleh karena itu terlalu rendah ketika kita tadi melayani, berhitung apa yang saya bisa dapatkan. Saudaraku yang kekasih, menjadi menyedihkan kalau tugas pemberitaan dinodai dengan berbagai hal yang salah dalam diri kita. Saya pernah ikut kelas homiletik, lalu dosen mengajukan satu semacam diskusi di antara kami. Kalau kita pelayanan, lalu selesai pelayanan, sampai kita pulang nggak dikasih amplop. Perlu nggak kita mengingatkan mereka? Diskusinya rame, karena bisa jadi siapa tahu yang kalau itu keluarga ya nggak apa-apa, tetapi kalau itu gereja, lalu siapa tahu bendaharanya sengaja nggak kasih, mau ambil uangnya. Dia bilang untuk tahu kebenaran kita harus beritahu, bukan soal uangnya, tapi supaya tahu bahwa kita nggak terima. Saya waktu itu agak berbeda pendapat. Saya pikir kenapa juga mesti? Kalau Tuhan mau ingatkan apa susahnya? Kalau Tuhan nggak mau ingatkan, berarti memang perlu untuk kita nikmati, kan itu saja sebetulnya ya. Masa sih Tuhan nggak mampu? Nah saudara-saudara yang kekasih, ringkas cerita itu selesai. Satu waktu saya ngalamin sendiri. Lalu saya pimpin satu KKR gabungan dari gereja-gereja, ribuan orang hadir. Sesudah selesai saya khotbah, saya dikasih beberapa kotak kue, saya bawa jalan. Ya. Lalu saya udah yakinkan tidak ada isinya, saya bagi-bagi karena saya biasa bawa begitu, dikasih ekstra pasti sudah hansip apa pasti kebagian gitu ya. Lalu saya beri, nggak ada amplopnya. Saya sumbat diri saya sudah mulai bergumul kasih tahu apa enggak. Tapi saya pikir tidak, saya mau belajar juga. Ya, kenapa? Emang kenapa kalau aku memberitakan khotbah tidak dapat apa-apa? Toh aku bukan cari itu. Ya, ribuan orang yang datang loh. Mestinya kan PK-nya gede dong ya. Banyak kolektanya kan. Tetapi aku tidak cari itu. Aku melayani Tuhanku, lalu berkelahilah aku dengan diriku. Berbagai argumentasi coba kuajukan juga terhadap diriku ini. Enggak, itu hakmu, kau harus ngomong, kalau enggak benar. Tapi saya pikir lagi, tidak, ini lain. Ini bukan masalah hal yang umum. Ini bicara tentang persembahan yang diberikan kepada pendeta kan begitu. Akhirnya saya diam. Enggak. Tetapi kemudian saudara yang kekasih, satu hari berlalu ya sudah. Saya enggak pusing. Ya, sesudah satu hari berlalu, kemudian besoknya ada yang telepon saya. Pak Bigman, sorry. Mestinya saya memberi Bapak persembahan. Tetapi saya lupa, Pak. Oh ya enggak apa-apa, saya bilang. Enggak masalah buat saya. Saya mesti serahkan, Pak. Ya terserah, atur saja kalian sesempatnya saja. Kan gitu. Nah yang terakhir itu yang dia bilang, tapi uangnya udah kepake, Pak. Saya mau cicil. Alamak. Saya bingung, emang berapa persembahannya terus berapa mesti dicicil. Lalu saya bilang, sorry, jangan. Pantang bagi saya menerima sesuatu jadi beban. Kalau kamu sudah terpakai, jangan dicicil. Ya, asal kamu lapor saja sama gereja. Saya ikhlas. Ya, jadi saya nggak mau. Ya. Besoknya lagi telepon lagi satu orang yang lain. Pak, Bapak terima? Saya bilang, enggak. Waduh Pak, sorry Pak. Nggak apa-apa, kemarin sih saya udah ditelepon. Saya kan nggak tahu nih. Ya antara yang ini sama ini, rupanya yang telepon terakhir itu bendahara gereja, yang ini bendaharanya panitia, kira-kira begitu. Yang bilang pakai ini. Pak, mestinya sudah dikasih, kami memang agak curiga dengan dia. Ya. Nggak apa-apa. Nah kemarin saya cuma mau luruskan saja, karena dia kemarin mau cicil. Nggak apa-apa, kalian rapat di gereja, kalian bereskan. Dia harus bertanggung jawab untuk itu, tapi tolong jangan dicicil. Saya rela kasih itu. Tapi silakan gereja lakukan. Tapi mungkin apa karena mereka gelisah atau apa, tapi saya juga sudah ngomong, tetap dikirim ke rumah tapi nggak ke saya. Ya, jadi titipkan tolong Pak Bigman jangan tolak dan segala macam.
Dan saya pun nggak tahu lagi telepon balik orang itu. Saya memang nggak ada record nomor dia begitu ya. Saya tunggu beberapa hari nggak ada telepon, cuman terus dia bilang taruh begitu saja sesudah penjelasan itu. Kelihatannya mereka malu setengah mati begitu ya. Nah, saudara yang kekasih, yang saya ingin mau katakan apa? Pada waktu saya belajar tidak mengambil apa yang menjadi hak saya, pada akhirnya kan itu juga bela saya ya. Tetapi saya punya nama bagus. Nama saya tidak jadi busuk karena itu. Padahal hak saya kan untuk merimain. Tetapi sampah besar Bikman Sirait kalau urusan itu dilakukan. Nah, oleh karena itu belajar memberitakan Injil dengan enteng, tenang, tidak ada urusan. Saya akan berbicara apa yang harus dibicarakan. Bodoh amat orang suka apa enggak. Tapi Injil adalah Injil. Dan saya percaya kebenaran yang menyakitkan selalu pada waktunya akan menjadi obat yang menyembuhkan. Saudara-saudara, itu sebab tidak mudah menjadi pendeta. Itu sebab saya tidak bisa ngerti ketika pendeta pasang rit, pasang tarif. Kalau undang saya sekian, gila sekali. Saya tidak bisa mengerti ketika pendeta punya target yang bersifat sangat personal. Saya mau ini, saya mau itu, dan seterusnya. Why? Tidak layak bagi saya memikirkan itu. Beritakan Injil. Tuhan akan cukupkan kita dalam apa yang dia tahu. Urusan dia itu. Itu bukan urusan kita itu. Oleh karena itu saudara belajar menyikapi dengan jelas. Ini penting sekali. Saya belajar dari Hudson Taylor. Yang pernah saya baca bagaimana dia memberikan dirinya untuk menjadi misionari. Tetapi kemudian lembaga misi menunda dia 7 tahun untuk mempersiapkan diri. Dia perlu belajar bahasa Chinese. Karena dia mau dikirim ke China pada waktu itu. Nah, pada waktu 7 tahun dia mesti menunggu di London. Lalu dia kerja pada seorang dokter. Dia menjadi pembantu dokter. Dokter selalu ingatkan, kalau aku lupa, tolong ingatkan upahmu. Tapi seringkali si dokter lupa, Hudson tidak berbicara. Dia berkata dalam kesaksiannya, aku hanya belajar untuk menunggu pertolongan Tuhanku. Pasti dia tahu kapan aku butuh. Dia kerja bagus, makanya si dokter suka merasa nggak enak hati kalau terlambat. Tapi zaman dulu kan kerja sangat personal, jadi tergantung dokter itu. Nah, kemudian beberapa satu waktu seringkali, dan ada satu waktu yang puncak, sampai besok hari itu duitnya habis. Ya, sore nanti nggak makan nih. Karena uang udah nggak ada lagi. Gaji belum dikasih. Udah lewat beberapa hari. Sampai sudah mau pulang selesai, udah jalan. Tiba-tiba si dokter balik. Hudson, come. Aku udah kasih kamu belum bulan ini ya? Dia jawab belum. Kamu kenapa nggak ngomong? Langsung si dokter keluarkan lagi. Ini upah kamu bulan ini. Malam itu dia makan, saudara. Dan dia bilang apa? Thanks God. Pada waktu mau pulang dia sudah antara mau balik kanan gerak mau ngomong sama dokter. Dok, belum terima bulan ini. Dan dia dokter sudah ingatkan, selalu ingatkan saya. Karena kalau nggak ngomong nggak makan. Tapi sudah keburu jalan, dokter yang berbalik lalu panggil dia. Malam itu dia makan lagi. Dia bilang apa? Tuhan selalu tahu kebutuhanku. Sehingga dia pergi ke China dan sangat dikenal di China. Matahari di China tidak akan terbit sebelum Hudson Taylor berdoa. Itu sangat terkenal. Dia selalu bangun pagi mendoakan China. Dan China diwarnai oleh pelayanannya. Pertanyaannya, masihkah gereja mempunyai orang-orang punya jiwa seperti itu? Saya pikir gereja harus malu. Karena gereja sekarang terlalu penuh dengan aksesoris. Penuh dengan dandanan make-up. Tetapi keoriginalitasannya kehilangan. Gereja akhirnya wujud palsu yang muncul. Cinta kasih tidak lagi bisa dirasakan penuh. Kebenaran hanya menjadi khotbah, tetapi tidak menjadi buah hidup sehari-hari. Karena itu kita berkelahi, saudara. Bertanding. Ya. Saya tidak pernah puas karena saya bisa khotbah. 500 khotbah minimal di otak saya ini ada. Minimal. Khotbah radio yang kita sudah khotbahkan sudah mencapai 60, mau masuk ke volume 6. 5 kali 25, 125 kali 4 ada 125 judul. Besar dengan 4 subtema, 600. 600 itu masing-masing 22 menit khotbah. Belum termasuk seri-seri yang kita bikin. Khotbah 7 seri kita tentang salib sudah 5 kali 7. Ya, saya sudah punya stok 8 kali 7 dan saya berdoa supaya bisa itu 10 kali 7. Natal itu bisa 10 kali 4. 40 khotbah Natal, 70 khotbah soal salib. Dan tentu saja saya berharap pada Tuhan. Tuhan terus selama hidup. Entah jadi berapa itu tidak tahu saya. Jangan tanya soal khotbah-khotbah.
Jangan tanya soal Alkitab. Saya pimpin beberapa kelompok PA. Ya. Saya sudah selesai PA dari Matius itu sampai selesai. Lukas selesai, Markus selesai, Yohanes selesai, Wahyu sudah selesai. Beberapa kita banyak sekali surat-surat Paulus. Tapi demi Tuhan yang hidup, apa arti semuanya itu? Kalau kemudian tidak kulakoni dalam hari-hari hidupku. Karena itulah saya perlu membangun prinsip, saudara. Belajar. Itu pun seringkali kemudian kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Seperti yang saya bilang tadi. Toh saya bergumul juga untuk PK itu. Ngomong nggak. Saya nggak bisa plong begitu saja. Sampai saya mengambil keputusan, diam saja sudah. Tidak mudah. Saudara yang kasih, disitulah kita belajar untuk mengerti bagaimana menikmati, memberitakan Injil karena tugas yang Tuhan emban. Gak gampang. Tapi kita harus berkelahi di sana. Itu sebab tidak mungkin kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Kalau pemberitaan Injil adalah keharusan, kalau celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil, mana mungkin kualitas kita biasa-biasa. Karena kita akan menjadi orang yang luar biasa, berkelahi, bertanding. Melayani saya tidak pernah berhitung. Khotbah saya tidak suka daur ulang. Dulu saya punya khotbah saya koleksi, lalu saya khotbah lagi tempat lain. Sekarang bikin kertas catatan, selesai sobek buang, selesai sobek buang. Saya berkelahi dengan diri saya. Tidak ada pakai stok kemarin, tidak mau daur ulang. Ya, sehingga saya terus mengembangkan pikiran dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya lagi di mana nih? Saya bicara sama siapa ini? Di konteks apa? Maka saya akan membawa bagian itu ke tempat lain. Mungkin ayat itu saya bertemu 3, 4, 5, 10 kali. Di 10 tempat yang berbeda, di 10 konteks yang berbeda. Isinya jelas tidak boleh dirubah. Tapi konteksnya bagaimana pengaplikasian harus dinamis. Tuhan tolong. Karena itu saya tidak percaya orang Kristen bodoh. Orang Kristen harus pintar. Pak, IQ orang beda-beda. Saya tidak bicara IQ. Kalau IQ-mu 150 pintar kau dengan 150, kalau 75 pintar kau dengan 75. Kalau 5 jadi 10, kalau 2 Tuhan enggak minta jadi 10, jadi 4. Itulah hidup kita. Maksimal. Sehingga kita berkelahi, bertanding. Toh kalau saya tidak lakukan, saya celaka. Karena itulah kita bertumbuh. Pemberitaan Injil menyangkut seluruh aspek logika kita, pikir kita, ketajaman kita. Tetapi Injil juga berbicara tentang moralitas kita, hidup kita, dan seterusnya. Bagaimana orang melihat dan belajar dari kita. Kita berkelahi dengan zaman ini. Bagaimana kita belajar mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebab kemudian Paulus mengatakan hal yang luar biasa. Kalau demikian, apakah upahku? Paulus tahu dia adalah rasul yang bisa mengambil upah hak penginjilan. Karena rasul hidup dari berita Injil. Mereka beritakan Injil. Penginjil itu begitu. Kabarkan, mereka dikasih, itu hak. Berapa itu urusan yang memberi. Sehingga sebetulnya dia bisa meminta. Tetapi etika paling tinggi yang diajarkan Alkitab, kau bukan pengemis. Kalau Tuhan mau memberi, pasti kau bisa diberi. Nah itu sebab kemudian saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana Paulus berkata, bagiku upah adalah upah kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saya sangat terobsesi sudah lama dengan kalimat ini. Dan itu prinsip yang saya bangun. Kita boleh nggak punya, tapi tidak jadi peminta-minta. Karena Tuhan terlalu kaya kalau dia mau. Dia tahu. Kalau belum waktu, tunggu. Kapan dia mau kasih, terserah. Kalau dia nggak kasih-kasih, berarti itu bagianmu. Jalani sampai kematianmu. Tapi tidak ada alasan untuk kerja tidak bermutu. Lakukan, dan jangan berhenti. Tuhan akan tolong kita, saudaraku. Tuhan akan mampukan kita bergerak dinamis dalam seluruh kehidupan pelayanan kita. Upah adalah kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saudara, di dalam berorganisasi tidak gampang. Saya pendiri dari gereja ini. Saya memulai dalam banyak aspek. Saya merekonstruksi dan menyusun struktur daripada gereja kita. Dibantu beberapa kawan, susun lagi apa yang saya mau supaya bisa direkam dengan baik. Buku panduan kadang-kadang waktu saya yang kau beruber. Kita mau bikin buku yang kita sebut The Quality untuk memahami apa itu pelayanan dan seterusnya. Sehingga semua orang yang tugas tahu. Kenapa lu tugas, kenapa ini, kenapa itu dan seterusnya. Saudara yang kekasih, kita bikin organisasi. Saya berhak untuk bikin apapun. Mau arahkan kemanapun saya pendiri. Saya ambil bagian. Saya juga memberi persembahan kepada gereja. Saya bersyukur karena banyak kawan, banyak pergaulan. Banyak juga yang membantu gereja kita.
yang bukan jemaat kita. Thanks God. Tapi kan saya punya hak besar dong. Tetapi waktu rapat, waktu apa, saya coba beri pendapat, memberikan arah, lalu kawan-kawan berpendapat gini. Belum tentu semua setuju dengan yang saya katakan. Bisa ada berpendapat ini dan itu. Dengan mauku, sederhana men-setting supaya one man show. Semua ngikut saya. Tapi saya harus belajar, tidak seperti itu bukan? Karena kita sama-sama melayani. Akibatnya apa? Pride saya, kebanggaan saya mesti lepas. Gak gampang, jangan. Mungkin saudara tidak sadar ya, pengurus tidak sadar. Tapi bagaimana saya melepas itu gak gampang. Saya bukan orang bodoh masalahnya, itu repot juga buat saya. Orang ngomong apa saya pun tahu. Gak perlu pendapat itu, saya bisa lebih bagus. Tapi saya kan mesti kudu hati-hati. Masa semua orang dibodoh-bodohin, lalu mereka tidak dianggap mau jadi apa. Lalu sulitnya setengah mati saudara, waktu pride itu dilepas. Waktu kepercayaan itu mulai didelegate. Tapi hasilnya gak bagus. Rasanya kita mau nyut-nyutan begitu. Tapi mesti proses. Mesti ngerti orang. Waduh. Jangan kalian pikir itu mudah. Itu perjuangan tersendiri buat saya. Gak gampang. Ya, ketika membuat keputusan-keputusan pahit. Kadang-kadang beratnya setengah mati. Karena keputusan seringkali identik. Bisa kena ke pribadi saya. Pergumulan yang tidak sederhana. Tapi bagaimana bergerak, kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Kenapa tidak mulus seperti yang kita mau. Kenapa selalu ada kendala, ada kesulitan. Tapi saya belajar terus dan belajar terus dan belajar terus. Ternyata, ketika saya bekerja dengan segala kemampuan yang ada. Tidak bisa mengabaikan diri. Pengen dihormati, pengen dihargai. Tetapi, hormat dan penghargaan tidak selalu datang. Siapkah saya untuk tetap sedia? Nah, itu persoalannya. Maka saya berkelahi dengan siapa? Dengan diriku. Saya bisa memilih pelayanan paling enak dan tidak membebani diri. Ya, saya selalu bilang jadi PKK Simatupang ya. Pendeta keliling-keliling siang malam tunggu panggilan. Nah, satu hari dapat khotbah sekian kali sekian amplop selesai. Saya udah hitung-hitung. Ya, saya sudah hitung jujur saja. Saya main hitung. 100 juta paling minim. Tetapi saya jadi pelacur murahan. Karena saya bukan lagi jadi hamba Tuhan. Dan saya tidak rela. Saya mau jadi orang terhormat. Karena itu harus belajar melakukan yang Tuhan mau. Karena itu saudara yang kekasih, bagaimana pergumulan terus dijalankan. Upah bagiku adalah upah. Kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah, betapa memalukannya. Kalau kita bicara Injil lalu bicara upah, lucu sekali. Kalau kita bicara Injil, kita bicara hidup kita, lucu sekali. Saya pendeta, tidak ada cita-cita saya untuk jadi orang kaya. Perhatikan kalimatku baik-baik. Hari ini saya berdiri dan berkata, saya bisa lebih kaya dari hidup saya sekarang. Lepas pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang tidak mendatangkan uang, selesai. Cuma merubah kegiatan saja. Kalau Tuhan kasih kaya, urusan dia. It's not my business, karena aku bukan businessman. Kalau businessman miskin, bahaya itu. Kok kau pebisnis tapi miskin? Bisnismen apa kau? Memalukan. Tapi kalau pendeta kaya, bahaya itu. Kok bapak pendeta kaya amat ya? Apa yang bapak kerjakan? Ada pendeta dicari-cari pengusaha. Karena banyak cash flow-nya. Gila ya. Pengusaha mau minjem duit pendeta. Saya pikir gendeng juga ya. Yang ada pendeta kalau minjem duit pengusaha kita masih ngerti dah. Uang cash. Gila. Sudah terbalik-balik dunia ini saudara. Di mana pride kita? Karena itu pertahankanlah hidupmu, nilaimu, dirimu, banggalah. Karena itu belajarlah memberitakan Injil, jalankan tugasmu. Ketika banyak kesakitan di dalam hidupmu, ingat itu penghormatan Tuhan untukmu. Loh, Pak apa sih Bapak ini? Aku melayani baik-baik, tapi jadi sakit hati gara-gara begini bukan. Please, kalau memang kau melayani dengan baik dan benar, dan kau tersakiti karena itu anugerah kehormatan bagimu. Kau bisa mencicipi sedikit salib itu. Saya bersyukur pada Tuhan banyak fitnah yang saya terima. Sampai akhirnya orang tahu saya tidak salah. Ya, tapi bertahun-tahun kadang-kadang. 1 tahun, 2 tahun orang baru ngerti. Rasanya luka ya. Tapi ketika mulut mesti terusin. Pada akhirnya baru saya ngerti, iya Tuhan baik. Karena orang yang pernah curiga sama saya, salah paham sama saya. Begitu tahu ternyata dia cuma dengar fitnah. Dia nyeselnya setengah mati, hormatnya setengah mati sama saya. Saya nggak minta dia hormat. Sorry.
Saya salah. Orang itu memang cerita begini. Saya malah tahu orang yang satu lagi busuknya setengah mati. Unik ya hidup ya. Cara Tuhan memberi kita karunia, memberi kita kemenangan, kepuasan. Seringkali kita dibanting. Itulah Tuhan cara membentuk itu. Sehingga kita terbentuk menjadi kuat luar biasa di dalam hidup kita. Terus berproses. Saudara-saudara yang kekasih, tidak mudah untuk menjadi pelayan yang sungguh. Tadi saya share. Saya pendiri di Mika. Kita jalankan pelayanan kita. Oke. Saya kalau lagi mission trip atau ulang tahun sudah harus ke sana. Ya, 2 event itu sudah tidak bisa tidak, itu hukumnya wajib. Ditambah kunjungan lainnya. Kalau saya berangkat saya biaya sendiri. Kalau saya pergi sama anak saya bawa 2 anak, bawa 3 anak, 3-3, kalau mau ikut sama istri bayar sendiri. Makan bayar. Ya, teman-teman saya selalu bilang di yayasan, "Pak, you kan pendeta boleh." Saya bilang saya memang pendeta tapi tidak boleh. Karena saya pendiri. Tidak ada orang boleh mendirikan yayasan lalu makan dari uang yayasan. Itu kecelakaan itu. Karena itu aturannya foundation. Tidak boleh pendiri digaji. Barang siapa mendirikan lalu makan gaji, ingat itu sudah kesalahan. Hukum legal saja sudah salah. Saya nggak mau. Lu kalau nanti nggak punya duit, gampang. Apa gunanya aku kenal kalian? Aku telepon kalian. Nggak ada uangku, tolong kirim ongkos. Kau kasih, syukur. Nggak kau kasih, nggak gemis aku. Karena saya selalu percaya ya. Masa sih kalau memang perlu Tuhan nggak atur. Sehingga saya pergi sesuai yang kekasih. Nah ini yang jadi masalah. Biaya bayar sendiri. Bangunan kita. Donaturnya kita juga, semua kita ikut. Nah sampai sana. Ini guru-guru, wah ada nggak beres lah ini, nggak beres lah apa misalnya. Ngamuknya setengah mati terus. Saya jengkel, kesel. Gila lu. Saya ada keluar uang, saya gede, saya berkeringat, saya begini. Kalian cuma begini-begini. Rasanya saya marah. Tapi habis marah itu, memang semestinya saya marah karena mereka salah. Tapi dalam marah saya, sebetulnya saya merasa saya di owner, the big boss, bukan cuma the big man gitu ya. Semuanya itu numpuk sudah. Kurang ajar kalian ini, kira-kira begitulah sikapnya. Akhirnya saya sadar. Dan seringkali saya harus berdoa, Tuhan ampuni aku. Seharusnya aku siap dengan fakta yang ada. Ku tegar mereka untuk salahnya tanpa pernah perlu merasa aku paling hebat dan luar biasa. Upahku adalah upah. Kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Mestinya aku sudah tidak terima uang, keluar uang. Dan kalau saya pergi ke Kalimantan sampai 4 hari, minimal itu 4 kali 2 khotbah hilang. 8 kali amplop. Hitung sendirilah. Udah hilang 8 amplop. Gampang sekali. Nggak perlu munafik pendeta-pendeta. Maka kalau ada orang bilang, Pak Bigman hebat ya pelayanan kesana kemari. Pernah ngomong. Saya bilang apa hebatnya? Saya Mas Suri ngomong belak-belakan. Apa hebatnya aku pelayanan kesana kesini? Lu ya dong Pak, Bapak khotbah sana khotbah sini. Ah gila kau, aku bilang. Kalau nggak khotbah justru masalah. Nggak ada amplop. Nggak makan. Apa bedanya aku dengan kalian? Kalian kerja kan digaji. Gimana kalau lawyer nggak ada kasus? Gimana lawyer kalau nggak ada kerjaan? Mau dari mana? Payment dong. Gimana dokter kalau nggak ada pasien? Sama aja pendeta kalau nggak ada khotbah, kagak ada amplopnya. Dipanggil sering-sering, bukannya susah, senang kalau perlu, mati pun oke lah. 10 amplop 1 hari kan? Kita belain kan kira-kira begitu. Sebetulnya pendeta pelayanan apa amplopnya? Ini kan beda-beda tipis ya. Sehingga saya tidak merasa hebat saya banyak pelayanan. Karena saya nggak free kok. No, bukan itu. Bagaimana memberi diri. Nah pelayanan real waktu saya pergi Kalimantan ini nih. Kagak terima uang, nggak dihormati. Marah saya. Saya bayangkan kalau Tuhan Yesus begitu, sudah diberinya nyawanya untuk aku kerja nggak benar, apa nggak habis aku? Lalu aku bilang, aduh Tuhan, habislah aku ini disate sama Tuhan. Kurang ajar kau, ku kasih ini, kau buat. Tiap hari saya ditampar Tuhan. Saya bersyukur Tuhan penuh pengertian pada saya. Dan saya marah kepada diri saya. Kenapa saya kurang pengertian pada yang lainnya? Gak gampang ya. Itu pelayanan saudara. Titik benturnya itu di situ. Oleh karena itulah, keharusan dalam penginjilan yang harus kita semangati. Menjadi kecelakaan kalau tidak kita lakoni. Kita sadari bagaimana kita melakukan itu. Dan jangan berhitung dengan Tuhan itu. Kita berteriak kepada diri kita. Bagaimana bertanding. Saya pendeta dan saya suka bicara apa adanya. Saya pendeta dan gak munafik.
Omong kosong kalau saya nggak suka mobil mahal, mobil bagus. Omong kosong kalau saya nggak suka rumah mahal, rumah bagus. Dan saya berkelahi untuk cukup. Karena kalau kuteruskan, nggak tahu lagi batasnya di mana. Pasti nggak akan pernah cukup. Jadi saya berkelahi tiap hari untuk itu. Saya penggemar soalnya. Ya. Jadi saking gemarnya mobil, nggak bisa beli. Prototipenya yang saya beli. Saya pajang di rumah saya. Ayo, mobil apa mobilmu? Aku juga punya. Cuma 1:200. Ya, saya punya 1:64 gitu yang kalau gede ya. Saya pajangin aja. Saya suka. Tapi kan nggak harus punya ya. Saya punya buku, saya punya riwayat mobil. Kalau saya pergi pelayanan di Jerman, Pak mau kemana? Stuttgart dekat nggak? Ya 2 jam. Ayo ke Stuttgart yuk. Masuk ke Museum Mercy. Saya sudah masuk Museum Ferrari, saya sudah masuk Museum Mercy, saya sudah masuk Museum Porsche. Sudah pegang, sudah foto, tapi belum beli. Ya, biar kawan-kawan saja yang punya ya. Tapi saya memang diberi Tuhan karunia menikmati ya. Puji Tuhan. Saya sudah naik mobil, sudah naik helikopter, apapun sudah saya naikin. Tuhan baik ya. Enggak punya, tapi bisa. Tetapi ketika duduk itu, satu orang ajak saya, Pak yuk mesti ngisi. Nggak cukup waktunya. Karena saya 15 menit harus pulang, lalu ngajar. Saya nggak mau mahasiswa saya nunggu. Selisihnya cuma 15 menit. Saya perlu waktu 45 menit sampai di tempat saya ngajar. Nggak bisa. Pak please, lu nggak bisa nggak ikut. Sorry waktunya. Tapi kalau bisa saya atur Bapak, waktunya nyampe 15 menit gimana? Ya oke aja, saya nggak ada masalah. Saya nggak kepikiran. Toto jadi susah. Jadi saya berangkat naik mobil karena pagi, pulangnya saya naik helikopter. Diantar sudah. Dari Kebayoran terus sampai turun. Ya di Jakarta Pusat, kalau di Arya Duta kan pulang ke sana kan tinggal dekat. Ke Salemba kan, ya 10 menit beneran. Ya, nah heli cuma 7 menit, terus turun lagi, naik mobil udah siap 7 menit. Begitu saya turun, semua jalan itu sudah kayak bos aja kan. Turun itu security, silakan Pak, udah diatur begitu sampai saat lift-liftnya dia ditungguin, gila juga ya. Hari itu saya merasa saya paling kaya di Indonesia. Tapi begitu sampai Salemba baru saya tahu saya cuma pendeta. Perjalanan pendek sekejap begitu kan. Jadi saudara yang kekasih, yang saya mau katakan apa? Hebat. Waktu dia bilang itu naik heli, saya bilang aduh sorry, gue takut. Ya. Pak enggak lah, biasa kok. Sorry saya takut. Kenapa sih Pak? Bapak kan pendeta kok takut gitu? Iya gue takut. Takut apa sih Pak? Takut nggak mau turun-turun. Itu persoalan saya. Bukan takut naik jatuh. Saya emang nggak takut yang begitu-begituan. Mau kecemplung kemana mati mah hidup urusan belakang. Takut nggak mau turunnya yang repot. Kalau udah enak duduk saya nggak mau turun kan gawat ya. Jadi pendeta heli saya nanti. Saudara yang kekasih, berani menikmati, berani tidak terikat, nggak mudah loh. Karena kalau sudah menikmati cenderung apa? Kita terikat. Makanya selalu ingat kalau kita memberitakan Injil, nggak ada urusan lainnya. Itu sebab saya maafkan ya, kalian harus belajar. Kita memberi persembahan, jangan pernah di otakmu itu kembali 2 kali lipat, apalagi 30, 60, 100 kali. Jangan berdagang kau sama Tuhan. 2 kali itu namanya 100%. Orang dagang jungkir balik saja untung 20-30 udah bagus itu. Kau minta 100% ngasih persembahan, kurang ajar kau. Tidak pantas itu. Makanya di gereja harus hati-hati yang doa-doa. Jangan lagi bilang, Tuhan sudah beri, berkati, kembalikan berlipat kali ganda pada mereka. Stop mulutmu. Sudah memberi, sudah seharusnya. Berlipat kali ganda itu Tuhan lagi menggugat kita. Kau pikir kalau kau kasih kau miskin. Tidak, aku akan berkati kamu. Ya, thanks God, itu iman kita. Tapi bukan doa kita. Lalu kita minta sama dia. Tuhan mau bilang sama kita, jangan medit-medit kau, itu loh maksudnya. Ya kan? Bukan kita lalu minta. Maka pakai mimbar itu baik-baik. Kalau kau beri persembahanmu, ingat, kau tidak pernah bisa memperkaya Tuhan. Siapa kau, siapa aku? Aku tidak bisa pernah menolong pekerjaan Tuhan. Siapa aku? Tuhan bisa pakai aku, thanks God. Maka aku tidak boleh bertingkah. Bagus dia mau pakai. Bagus dia pakai aku untuk khotbah. Dia bisa pakai batu untuk khotbah. Maka aku harus khotbah baik-baik. Nah, jadi saudaraku yang kekasih,
Itu yang mesti kita camkan, kita pikirkan, kita rubuhkan seluruh pikiran salah. Amblas. Mari kita bangun yang benar. Sehingga kita betul-betul menjadi alat yang tangguh itu. Kita beritakan Injil itu. Dan dia berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Wow. Berat ya. Ketika kemudian kita menjadi orang paling penting. Tapi rela menjadi tidak penting. Gampang ngomongnya saudara. Bagi saya yang paling sulit. Bukan bagaimana menjadi pendeta dan terus berkhotbah. Bukan bagaimana menjaga kualitas khotbah saya. No. Bagaimana menjaga pengetahuan saya. Bukan. Demi Tuhan yang hidup. Kalau dari tahun ke tahun kalian lihat. Pikiran saya tidak semakin tajam. Tolong tegur saya. Ingatkan saya. Bahwa ada sesuatu yang salah. Kasih tahu aku. Saya selalu belajar dari semua orang. Kalian bicara sudut apapun, saya dengar dan saya belajar. Lalu saya perpikirkan perspektif teologisnya itu kayak apa. Tetapi yang paling sulit, ketika kemudian bertambah kawan, bertambah orang yang kita kenal, bertambah tinggi pergaulan kita. Ini yang makin berat, saudara. Karena saya merasa kadang-kadang saya sudah berkelas. Jadi godaan rasa hebat itu gede loh. Saya kalau kumpul sama banyak kawan-kawan, ini konglo semua. Lu gimana? Gua awal lu payah, lu nggak bisa lu begitu. Lu cengeng amat sih lu, Kristen. Maju dong misalnya gitu ya. Ini kita pendeta ngomong sama orang lagi pak sungkan-sungkan, kadang-kadang ngomong tunduk kita kayak kawan. Memang saya bilang sorry, lu bukan pengusaha buat gua. Lu temen. Dan gua nggak usah lu anggap pendeta, temen. Kalau temen, ayo ya, siap-siap tegur-teguran. Kan begitu temen enaknya ya. Nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Tapi kadang-kadang itu membuat saya tergoda loh, saudara. Kadang-kadang pikir, aduh gitu ya. Hah? Nggak gampang. Jadi saya sangat menikmati pergi sana. Kadang-kadang cuma saya pikir ya, nggak gampang menjaga diri. Ya. Saya karena sering kawan-kawan, ayo ke sana, makan sini. Bolak-balik saya makan sana, makan sini. Jujur aja, ada banyak orang bilang, wah saya ketemu Pak Bigman kemana sana, wah ketemu Pak tempatnya yang gila-gila gitu. Jadi gambarannya kayaknya aku udah kaya banget. Padahal mereka lupa waktu aku makan sepeser pun gak keluar uang. Kan bukan aku yang bayarin. Tapi kan orang gak mau tahu ya, Pak Bigman makan di sana. Hah? Nah yang jadi masalah sebetulnya sayanya. Besok masih mau gak saya makan di warteg? Itu kan persoalannya kan? Bagaimana kalau Paulus ini lain? Jadi bukan style, bukan cuma sekedar sebuah gaya, tapi betul-betul rendah hati. Itu nggak gampang. Saya kalau ada orang yang rendah bawah ngomong agak kurang ajar, saya naik darah loh. Cuma karena pendeta jaga-jaga supaya darahnya jangan keluar, gitu aja paling. Tahan-tahan, tapi udah enek juga ini kurang ajar nih, tapi tahan. Ternyata saya nggak bisa terima tuh, bahwa memang dia begitu, bahwa dia di bawah. Ya pembantu kami di rumah kalau ngomong sebetulnya orangnya sih baik begitu ya, artinya saya bilang cukup oke lah. Cuma kalau ngomong itu memang apa kagak ada sopan santun. Iya tunggu dulu. Kita panggil bisa. Iya tunggu dulu. Kayak kita anaknya aja begitu ya. Saya naik satu kali. Kamu ngomong pelan dikit. Tapi saya udah lama dulu nih ngomong karena kalau langsung ngomong udah mau tumpah ini ceritanya kan. Bos kan. Kamu itu yang buat sopan dikit kalau ngomong. Ya istri saya juga suka naik darah. Saya suka bilang. Tapi pembantu kami ini hebat. Keran mampet pun dia bisa perbaiki. Jadi ini pembantu serbaguna ini. Plumbing juga, goreng juga, semuanya bisa dikerjakan. Nah cuma itu tadi. Ya saya biasa manjat ke atas, kita punya karpet begitu, jadi ada tanaman merambat kan, suka naik perbaiki pelan-pelan naik. Kalau saya nggak ada dia yang naik tuh, dia naik, pembantu, dirapiin semua. Nah itulah dia. Jadi saya suka bilang istri saya, memang kita dapat pembantu perempuan juga, laki juga. Jadi kalau kasar udahlah, iyain aja lah ya. Kita ladenin juga susah kan ya. Yang penting dia sebetulnya sih hatinya baik. Ya orang oke. Tapi keganggu nggak? Karena saya majikannya kan. Saya yang bayar dia gaji. Jadi waktu mau ngerti dia, saya baru belajar loh itu. Iya Tuhan susah amat ya. Karena hubungannya pembantu sama majikan nih. Bener loh. Nah, susah juga ternyata. Maka apa yang dikatakan Paulus ini luar biasa saudara.
Itu sebab dikatakan ketika bertemu orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Ketika aku pergi kalau orang-orang yang terikat pada Taurat, aku rela mengikatkan diriku. Sekalipun aku merdeka. Hebat. Saya ketemu siapa, bidang apa, ngobrol apa. Repotnya berarti saya mesti apa? Saya mesti benahin diri dong. Maka saya kalau di mobil ya pilihan saya El Sinta. Saya dengar berita. Ya, sampai rumah nonton pasti talk show. Kecuali ada anak-anak ya berkelahilah kita channelnya kan. Mau mana. Tapi kalau saya private, pribadi, pasti saya ngambil ke talk show, larinya juga berita. Ya, saya lalap semuanya. Ya, baca mana-mana yang penting. Sehingga komunikasi nggak ketinggalan. Saya ketemu banyak sekali kawan-kawan pendeta kadang-kadang sudah seminggu nih kasus geger di Indonesia. Dia nggak tahu tuh cerita. Karena nggak baca koran, nggak denger radio. Pak, kita kan di surga terus katanya. Turun kau ke dunia, aku bilangnya. Gila kau, kita lagi ditugaskan dari surga turun ke dunia. Persoalan dunia kau nggak tahu. Surga dulu yang kau bicarakan. Bagaimana kau mau nolong orang dunia itu? Turunlah. Belajarlah. Elegansi orang Kristen. Sehingga Paulus ada di mana? Ada di mana? Kenapa? Karena memberitakan Injil keharusan. Celaka kalau tidak. Tapi kalau aku mau ketemu orang itu, ini orang Yunani, filsuf, filsafatnya hebat. Gimana aku mau ngomong sama dia? Paulus belajar apa filsafat mereka. Dia naik ke Areopagus. Hebat tak? Wih, Areopagus ya. Hebat ya. Ayo. Paulus orangnya pinter, yes. Rendah hati, yes. Tahan banting, yes. Melepas kenyamanan, yes. Karena Paulus calon pemimpin agama, majelis agama yang besar. Rela jadi pengikut Kristus yang diuber-uber. Akankah aku berani di situ? Itu pergumulanku. Dan aku berdoa. Dan aku mau saudaraku engkau juga berdoa di porsi masing-masing. Di mana Tuhan taruh engkau. Supaya kita jadi laskar yang tangguh. Jangan cengeng. Jangan lemah. Majulah. Berkelahilah. Mari kita saling mencermati. Mari kita saling mengamati. Mari kita saling menguatkan. Supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Dan bukan pecundang. Bungkam mulut dunia ini. Dengan hikmat Tuhan yang diberikan padamu. Bicara kebenaran. Jangan gentar. Supaya kau jadi corong dunia ini. Sehingga dengan demikian. Kita boleh menjadi orang. Yang mengemban tugas. Yang Tuhan berikan. Dan jangan lupa. Tugas itu bukan beban. Tugas itu adalah kepercayaan. Kenikmatan. Kehormatan. Banggalah engkau. Kalau Tuhan percayakan Injil itu kepadamu. Banggalah engkau kalau kau boleh menjadi alatnya. Karena dia tidak perlu engkau. Dia tidak perlu aku. Dia bisa lakukan dengan apa yang dia mau. Tapi dia libatkan kita dalam karya besarnya. Terima kasih. Ya Tuhan. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com